Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata yang paling bagus kita keluarkan dari lisan-lisan kita, melainkan itu adalah pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Zat Rabb yang telah menciptakan kita, Rabb yang telah mengatur antara langit dan bumi, bahkan keduanya, serta Rabb yang memiliki nama-nama yang baik di sisinya. Lahul asmaul husna. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama asmaul husna. Jika kita pikirkan hadirin sekalian, kalau manusia yang memiliki nama sebanyak itu, maka pasti akan terasa aneh, asing, dan pasti akan terasa viral dan heboh di kalangan mereka sendiri. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kata Ar-Razzaq, yaitu Dialah yang telah memberikan rezeki. Karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah satu-satunya zat yang mampu memberikan rezeki kepada kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kata Al-Alim, Maha mengetahui. Karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala Dialah satu-satunya zat Rabb yang mengetahui apa yang berada di hadapan kita, apa yang berada di belakang kita, bahkan yang kita ketahui maupun tak kita ketahui pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Salawat serta salam tak lupa kita senantiasa curahkan selalu atas baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan," barang siapa yang bersalawat kepadanya satu kali, sallallahu biha asyran, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat muslim, agama kita yaitu Islam mewajibkan kepada kita semua untuk senantiasa mendirikan salat 5 waktu. Kenapa hadirin sekalian? Karena salah satu landasan dasar dari Islam adalah mendirikan salat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perkara pertama untuk membangun Islam yaitu kita bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusannya. Dan perkara kedua yang paling penting untuk mendirikan Islam yaitu wa iqamis shalah, mendirikan salat. Namun tanpa kita sadari hadirin sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang menganggap kewajiban tersebut hanya sekedar kewajiban yang masalah sepele saja. Hanya kewajiban yang menjadi rutinitas keseharian mereka dan bahkan mengganggu kehidupan mereka saja. Sehingga menyebabkan banyak di antara kaum muslimin yang mengerjakan salat 5 waktu hanya sekedar gerak-gerik mereka, hanya sekedar mengikuti imam saja, dan bahkan sebagian dari kaum muslimin melaksanakan salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban mereka saja. Itu kenapa hadirin sekalian? Karena mereka tidak mengetahui urgensi-urgensi yang terdapat di dalam salat. Mereka tidak mengetahui keuntungan-keuntungan jika mereka mendirikan salat. Maka dari itu hadirin sekalian, di kesempatan subuh kali ini marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak dan mendalami
urgensi-urgensi dari mendirikan sholat dan keuntungan-keuntungannya. Urgensi pertama dalam mendirikan sholat, karena ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah." Sesungguhnya amalan pertama yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, bihi min amalihi salatuhu, yaitu salatnya. Idza salahat, jika salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka sungguh tenang dan bahagialah dia. Wa idza fasadat, dan jika salatnya buruk, kata Rasul, faqad khaba wa khasira, maka sungguh rugi dan celakalah dia. Hadis riwayat Muslim. Urgensi yang kedua adalah dengan salat kita bisa melihat keislaman seseorang, karena salat sebagai pembatas antara kekufuran dan keislaman seseorang. Bainal kufri wal imani, pembatas antara kekufuran dan keislaman seseorang, tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Jangankan meninggalkan salat, hadirin sekalian, orang-orang yang menunda-nunda waktu salat pun dikatakan Allah celaka mereka. Allah berfirman, fawailul lil musallin, sungguh celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu hadirin sekalian? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dalam waktu mengerjakan salat. Ada orang di luar sana yang mereka melaksanakan salat zuhur hampir masuk waktu asar. Ada orang di luar sana yang bahkan mereka mengerjakan salat asar hampir masuk waktu maghrib. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kenapa hadirin sekalian? Karena mereka tidak memahami apa keuntungan-keuntungan yang berada dalam mendirikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa itu hadirin sekalian? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika mereka melaksanakan salat mereka khusyuk di dalamnya. Apa keuntungannya hadirin sekalian? Ulaika humul warithun, mereka akan mewarisi alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, kata Allah, dan mereka kekal di dalamnya. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kedua yang didapatkan dalam mendirikan salat, yaitu dengan salat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dengan salat kita bisa menghindari diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya hadirin sekalian? Orang-orang yang mengerjakan salat, orang-orang yang difokuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendirikan salat, mereka mendirikan salat 5 waktu sehari dan tak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Mereka beranggapan kalau misalnya pertemuan mereka dengan Rabb mereka yaitu salat, masa dinodai dengan kemaksiatan kepadanya. Keuntungan yang ketiga, dan ini yang terakhir hadirin sekalian, yaitu dengan salat kita bisa menjadi hamba yang bersih dari dosa. Sebagaimana di dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya para sahabatnya, bagaimanakah menurut kalian kalau misalnya ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah kalian dan dia mandi sebanyak 5 kali sehari, maka apakah penyakit tersebut, maka apakah kotoran yang berada di dalam tubuhnya masih ada? Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka begitulah perumpamaan orang-orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Mungkin itu yang bisa kami bawakan pada subuh kali ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.